Halo sahabat, bagi Cina, pilihan terbaik untuk menjadi presiden Indonesia mendatang adalah Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Bukan Anies. Ini karena Cina ingin agar Indonesia bermain lebih jauh dalam menyukseskan Belt and Road Initiative, bagian dari geostrategi Cina untuk memperkuat pengaruh ekonomi politiknya di dunia. Kenapa Anies bukan pilihan? Karena Anies tidak memiliki rekam jejak sebagai sahabat Cina. Selain itu, Anies sangat mengandalkan dukungan luas dari umat Islam yang sedang marah kepada Cina karena perlakuannya terhadap suku Uighur dan umat Islam pada umumnya. Bila Cina menjatuhkan pilihan kepada Ganjar Pranowo bisa dipahami karena Ganjar Pranowo adalah petugas partai PDIP yang selama ini tidak pernah menunjukkan sikap anti PKI, bahkan sebaliknya. Ketua Umum PDIP Megawati memiliki kedekatan historis dengan Cina, di mana ayahnya Presiden Soekarno untuk melawan kapitalisme global yang oleh Bung Karno disebut sebagai neo-imperialis. Soekarno membangun poros Jakarta-Peking. Bagi Cina, Prabowo juga pilihan yang sangat bagus. Karena pendukung utama Prabowo adalah Golkar yang sudah lama menjalin hubungan politik secara khusus dengan Partai Komunis Cina. Selain itu, di dalam kubu Prabowo juga ada Erick Thohir yang bisa diandalkan untuk menggantikan Luhut Panjaitan. Erick Thohir adalah bagian dari keluarga Thohir yang memiliki saham terbesar Adaro Group. Dan Adaro Group ini sudah lama menjalin kerjasama bisnis dengan TBS Energy Group yang dimiliki oleh Luhut Panjaitan. Sekarang tinggal sejauh mana Anies bisa bertahan. Apakah dia akan bisa disingkirkan sebelum Pilpres digelar? Lihat saja nanti. Masih ada yang bilang kalau bicara politik jangan di masjid. Yang tidak boleh di masjid itu kampanye. Pilih Alfian Tanjung, nggak boleh. Pilih partai saya, jangan. Tapi membicarakan bagaimana rencana jahat kelompok Cina harus diurai. Bagaimana gerakan Kristen dengan 5 satuannya yang namanya Brigade Yesus, Laskar Kristus, Laskar Bunda Maria, pasukan Kelawar Hitam, pasukan Super Ninja, pasukan Paulus. Nah, sekarang kena kan kemarin di Sulawesi Utara. Cuman kaget-kaget saja lihat di medsos. Ya, karena kita nggak punya siap. Kalau menurut saya itu pembahasannya sederhana. Kalau kita punya kondisi yang tersiapkan, ada yang begitu selesaikan dulu. Ya, jadi yang lain jadi nggak semena-mena seperti kasus di Sentul. Dan saya dengar langsung dari Dewan Suronya di sana. Ada perempuan teriak-teriak nyari suaminya mau kawin lagi. Masuk ke masjid bawa-bawa anjing. Dibilang nggak ada, di sini nggak ada pernikahan. Akhirnya anjing dimasukkan. Kemudian apa? Dia teriak-teriak. Akhirnya dia bertengkar dengan pengurus masjid. Akhirnya pengurus masjidnya ditangkap polisi. Ya. Saya ingin katakan apa? Dan kemudian anjingnya mati. Ketika anjingnya mati, polisi minta otopsi sama visum et repertum. Anjing mati minta visum, 700 orang petugas KPPS mati, kita nggak boleh tahu apa-apa. Ya, saya ingin katakan, saya sebagai yang menekuni gerakan komunisme, cara seperti ini adalah cara-cara negara komunis. Ya. Bayangkan, saya coba tanya di mana daerah saya berceramah. Bapak-bapak yang tahu kasih tahu saya sih. Dari 700 orang yang mati itu mesti ada dari sini kan. Saya tanya Bapak, penyebabnya apa? Nggak tahu, karena semuanya dikunci. Kalau nanti keluarganya diancam oleh polisi. Udah, negara ini negara NKRI, tahu negara NKRI? Apa kepanjangannya, Dek? Sabar, Pak. Kita tanya yang mudahan dikit. Dek, NKRI, ya udah ini antum. Apa NKRI? Jangan nanya yang asli aja nggak bisa, apalagi yang nggak asli. NKRI itu Negara Kepolisian Republik Indonesia.
Pilkada 23 September 2020, pilkada serentak, ini 90%, hampir 80-90% itu calonnya polisi aktif. Anda jangan menganggap Ustadz jangan ngomong politik. Saya bukan ngomong politik, saya ngomong komunis. Di semua negara ketika terjadi politisasi, maka komunis sedang bangkit. Anda bayangkan nggak, dikit lagi kan pilkada nih, dan kita banyak nggak peduli, bukan urusan kita karena nggak nyalon nggak apa. Iya memang bukan urusan bapak, tapi kalau mereka udah punya keputusan, bapak yang jadi urusan. Sekarang ini pilkada serentak terakhir. Ini saya mohon maaf nih bapak-bapak, saya ingin bicara dalam politik strategis, bukan politik praktis. Kalau dalam pilkada yang jumlahnya 197 calon wali kota dan bupati serta sekitar 7 gubernur ini kita tidak peduli sama sekali, dan lalu jadi polisi jadi gubernur, polisi jadi bupati, jadi wali kota, ditambah lagi dengan ketua BNN, tambah lagi dengan pimpinan Pindad, tambah lagi dengan BNPT, tambah lagi dengan bea cukai, tambah lagi dengan Menteri Dalam Negeri, tambah. Anda bayangkan nggak nih negara sedang mengurus, nanti tahun 2024 akan berkibar partai berlambang palu ari. Bahwa pembelian Mirage walaupun batal, tetapi pembayaran 7% komisi sudah diterima cash, itu sudah rame di Uni Eropa, Pak. Yang mengangkat berita udah bukan berita ini, international news. Betul. Siap. Jadi barusan Pak Dasko bilang, kakak tolong itu kan belum confirm. Gue nggak bisa stop, itu di dunia internasional. Ini bukan pamannya Gibran yang ngeluarin berita. Kalau paman Gibran bisa di stop. Nah, jadi memang sudah kacau dunia ini. Nah, tapi saya bilang, saya terus percaya, saya tuh muridnya Pak Ken, dan saya selalu diajari Pak Ken untuk tegak lurus dan jalan pada jalan yang benar. Karena ketika kita dihujat, kita diintimidasi, kalau kita tetap yakin, pasti akan Tuhan menunjukkan jalan dengan caranya. Pasti nggak ada yang tahu seorang Konira Kulini Bakri bisa diintimidasi kan Pak Ken? Oh, saya mesti cerita, ini mohon maaf, ini bukan curhat. Saya sudah di warning, jangan ganggu Gibran. Siapa yang? Orang terdekatnya 08. Jangan ganggu Gibran. Kalau itu sudah di warning begitu? Oh, udah. Jangan ganggu Gibran. Jangan. Tapi ganggu Prabowo boleh. Entar dulu. Bukan. Kalimat berikutnya yang seksi. Karena kalau Jokowi sebagai orang Solo punya kris sepanjang sejengkal, Gibran krisnya 2 jengkal. Saya sampai kaget loh, 3 kali diulang. Wah, saya bilang ini pasti ada sesuatu gitu. Makanya menurut saya, ya saya sih cuma siapkan mental aja. Berarti kan ancaman itu mengikuti apa yang saya ucapkan. Apalagi ketika di istana saya menyatakan kalau Pak Mahfud mundur, harusnya Pak Jokowi berjiwa ksatria untuk juga turun dari jabatan presiden.